Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian para pecinta rumah minimalis, mana suaranya? Karena kali ini saya mengajak kalian lihat rumah minimalis yang eksotis. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Selamat pagi. Halo, pagi Mas Rizky. Halo Mas Wempi, Mbak Siska, apa kabarnya nih? Baik Mas Rizky. Baik-baik. Selamat datang di Pika House. Ya tetangga, kali ini kita lagi ada di Pika House dan sekarang kita udah ditemenin sama Mas Wempi. Ya, halo, Tadi kita Mas. udah kenalan juga Mas ya. Ya. Mas Wempi, ini kita jauh-jauh ke Bandung mau lihat rumahnya yang minimalis dan eksotis. Ada konsep tertentu nggak sih dari rumah ini nih? Konsepnya sendiri itu kita pakai konsep Japandi ya. Kita berdua emang suka warna-warna netral. Kita juga sukanya yang simple-simple aja sih Mas. Oh, iya sih. Kelihatan ya tetangga, di depan sini udah kelihatan simple banget nih. Iya. Kita kenalan sama rumahnya lagi Mas. Ini rumah berdiri di atas lahan seluas berapa? Luas bangunan berapa? Ini tuh lahannya 120 meter, lebar 6 meter, panjang ke belakang tuh 20 meter. Untuk luas bangunannya sendiri itu kurang lebih sekitar 80 meter. Oke, ini ada berapa lantai? Ini satu lantai, tapi kita udah siapin untuk lantai 2-nya. Oh gitu. Jadi kita udah cor beton di atasnya. Kalau ada dana ya tinggal lanjutin bangun lantai 2 gitu. Oke, berarti konsepnya rumah tumbuh ya? Ya, rumah tumbuh. Oh, sementara satu lantai dulu nanti kita lihat ya tetangga. Udah ada tangganya tuh di sebelah sana. Jadi luas 80 ini di lantai 1. Ya, Oke, dari depan Mas, ini rumahnya kelihatan minimalis banget. Tadi mungkin tetangga online belum lihat tutupannya nih Mas, gerbangnya. oh ini mau dites. Coba Mas, kasih lihat Mas. Nah, Kalau mau nutup tinggal Sebagian ya, ditarik aja segini. jadi ini gerbangnya pakai material apa Mas? Ini pakai plat besi dibolongin atau perforated ya kalau nggak salah namanya itu. Betul, pakai plat perforated, ininya hollow ya? Ya, besi Hollow hollow. besi tetangga. Di finishing cat warna putih. Betul. Kenapa pilih warna putih untuk tutupan ini? Karena kita memang suka yang warna-warna netral ya, kayak pinginnya kelihatannya clean gitu. Jadi lebih banyak warna putih di sini tuh gitu. Iya sih bener, sampai kanopinya aja masih warna putih di Ya, sini. betul. Nah ini kanopi sendiri kita emang sengaja nggak fullin tutup sampai ujung. Kenapa Mas? Karena nanti waktu bangun lantai 2 kita emang sediain jalur buat naik tukang tuh lewat sini. Oh. Jadi tukang nggak akan lewat dalam lagi gitu. Oh iya ya. Karena kalau lihat dalam saya kebayang sih. Ya, Udah cakep banget dalamnya. Berarti proyeksinya ke depan nanti di sini dibuatkan jalur. Ya, untuk tukang jalur angkut naik tangga barang, gitu, naik naik- turun tangga gitu ya. Iya betul. Oh oke. Selain itu juga bisa jadi ini ya pengawan dan pencahayaan ke taman di sampingnya nih. Iya. Kalau hujan, kehujanan gitu. Pohon-pohon ini. Pohon kalatea ya Mas? Iya, Kalatea. Dan ini material kanopinya dia pakai besi hollow juga sama finishing putih. Penutupnya apa Mas? Polikarbonat. Memang sementara juga sih sebetulnya si kanopinya itu. Gimana tuh? Jadi karena takutnya nanti waktu bangun lantai 2 jadi rusak gitu, kejatuhan material atau apa. Jadi kita sementara pakai polikarbonat dulu gitu. Jadi ini juga bagian dari proyeksi pengembangan rumah ya? Iya, betul. Oke, cakep. Di ujungnya dikasih ini, Talang air. talang air ya? Iya, betul. Cakep nih, minimalis juga modelnya tetangga. Tuh, jadi nggak langsung air terjun ke depan rumah. Lanjut, Mas. Di depan carport, ini lebar 6, Ya. berarti ukuran carport sekitar berapa nih? 6 kali 5 meter. Oke, mobil SUV masih masuk nih tetangga. Iya, betul. Lantai pakai apa lantai? Lantai kita pakai keramik 40 kali 40 gitu. Sengaja kita pilih motif yang kayak batu andesit karena awalnya kita sukanya batu andesit cuma karena hemat budget gitu, mungkin ya. Jadi kita pilih keramik yang lebih murah gitu. Nah, terus ini ada tutupan nih apa nih? Nah, ini sebenarnya toren air dari perumahan Iya. masuk lewat sini dulu baru kita tarik pompa ke atas, toren satu lagi kayak gitu. Oke, jadi toren airnya ada di bawah ya? Ya, ditanam. Oke, modelnya yang tanam nih tetangga. Oke, di bagian depan di sini ada teras sedikit. Nah, kalau yang itu apa tuh, Mas? Saya kira isinya ini. iya.
Saya kira isinya pompa loh. Ada juga pompa di sini. Ini pompanya naik ke atas gitu. Oh, oke. Sebenarnya awalnya kita pingin buat duduk-duduk sih Mas di depan, tapi agak ketinggian ya jadi agak kurang nyaman. Tapi sengaja sih dibuat tinggi karena kata kontraktor kami itu biar si sirkulasi udaranya tuh lebih lancar sama kalau ada mau servis lebih mudah gitu. Oh iya, makanya masih ada space ya. Iya. Nggak terlalu ngepres dia untuk di outdoor AC dan juga apalagi pompanya. Oke, cakep. Di sini kelihatan udah minimalis banget. Dan ini jendela apa nih, Mas? Ini sebenarnya kamar tamu sih awalnya, tapi nanti mau dialih fungsiin buat kamar anak sih ke depannya. Oke, nanti kita lihat sama-sama dari dalam aja ya. Iya. Nah, di sebelah sana juga ada jendela, tapi kaca mati kayaknya. Iya, kaca mati. Tuh, lihat ada tangganya kelihatan. Kita sekarang kayak pintunya, Mas. Pakai material apa kayaknya? Ini kayu multi dilapisin HPL aja sih. Beda warnanya sama ini ya? Beda sih kalau ini pakai kayu kamper kalau ini. Oh, ini kayak solid ya? Kayu kamper sama kayak gini. Oh, itu juga? Iya. Engsel model apa, Mas? Engsel biasa sih, bukan pivot. Oh, bukan pivot? Bukan. Tingginya berapa, Mas? Tinggi ini 3 meter. 3 meter? Kelihatan tinggi ya tetangga. Terus kayak pivot juga karena kusennya nggak ada Iya, atas nggak gitu sampai ya? atas ya. Ya, makin menarik nih rumahnya. Gimana kalau kita lihat dalamnya? Ya, silakan Mas. Ayo, Mas. Kita masuk ya. Ikutin tetangga. Ya, silakan Mas Rizky. Permisi Mas Wempi. Wow, kita sekarang udah masuk ke bagian dalam rumah. Dan hal pertama yang saya notice adalah tangga ini. Kece banget Mas tangganya. Kita sengaja pilih tangga floating itu biar apa ya? Kesan itu nggak sumpek gitu Mas. Karena kan kita rumah udah kecil ya, jadi pingin kelihatan luas ya kita pilihnya tangga floating gitu sih. Oke, tangganya melayang nih. Dia pakai apa Mas? Beton atau? Kalau ini strukturnya pakai besi siku gitu. Terus kita bungkus pakai kayu multi. Terus dilapisin lagi pakai HPL. Bukan HPL, maaf. Pakai vinil. Oh iya. Kalau HPL kan takutnya gampang lepas itu kalau diinjek-injek, jadi kita pakainya vinil. Di material lantai ini pembungkusnya ya tetangga. Berarti ini bukan cor beton ya? Bukan. Oh, besi siku nih tetangga. Jadi lumayan ringan ya. Tapi so far gimana Mas? Feel-nya aman? Aman sih, nggak goyang-goyang karena si struktur besinya kita tanam di tembok sih gitu. Oh, oke. Masing-masing ada di struktur temboknya nih tetangga. Iya. Cakep nih. Ini kalau jadi di bagian depannya jadi focal point rumah nih. Iya. Banyak sih kalau kita ngepost di Instagram atau TikTok tuh serem tangganya karena nggak ada railing, nggak ada pegangan gitu. Oh iya, kenapa tuh Mas? Karena emang kita belum bangun lantai 2, jadi nggak ngapain juga sih ke atas itu, jarang-jarang lah kita ke atas. Jadi untuk sementara ya kita nggak pakai railing dulu. Tapi kedepannya kalau kita udah bangun lantai 2 ya kita pasti tambahin railing sih. Railing ya? Iya. Rencana nanti railingnya di sini apa model yang lurus gitu Mas? Rencana sih kayaknya pakai kaca gitu sih Mas, kayak gitu. Oh, pegangan ke sini ya? Ya. Oke, kebayang. Dan di depan tangga ini saya salvok sama lemari yang ini nih. Lemari apa Mas? Ini kayak foyer mungkin ya istilahnya, jadi kayak jaket-jaket yang habis pakai kita taruh di sini, kayak sepatu-sepatu, Oh. jaket, sepatu kita semua taruh sini. Pantesan saya nggak ngeliat ada sepatu, ada sandal di bagian depan. Iya, biar kelihatan lebih rapi lah si rumah tuh, nggak berantakan. Nah, di sini juga kita bisa pakai buat duduk-duduk gitu. Kalau mau pakai sepatu, kita bisa duduk di sini gitu. Cobain Mas. Ya boleh. Oh iya, ini bawahnya tempat penyimpanan berarti? Ya, ini dulunya rak sepatu juga, cuma karena kurang kita tambahin di sini. Wah, duluan ini malah? Iya, ini dulu justru. Oh, karena kurang jadi ke situ. Iya. Oke. Nah, di sini juga karena kita nggak ada tempat penyimpanan kayak sapu, terus tangga dan lain-lain, jadi kita simpan di sini. Jadi ibaratnya kayak gudang kecil lah. Nah, kayak gitu, tangga, sapu, kayak gitu. Iya. Ini rahasia rumah rapi. Banyak storage. Nah, untuk lantai Mas, pakai apa nih Mas lantai? Ini pakai granit tile 60x60. Motif semen ya? Iya, motif semen, yang doff gitu. Oke. Kita kemana lagi Lanjut nih? kita ke kamar ini kali ya. Oh, ini kamar yang tadi kita lihat di depan ya? Nah, kalau di kamar ini pintunya udah pivot berarti? Ya, ini udah pivot. Kamar apa nih Mas? Nah, dulunya ini tuh kamar tamu sama tempat saya kerja lah. Kalau laptopan saya biasanya di sini. Kalau ada tamu nginep ya gelar kasur di sini. Cuma karena sebentar lagi mau ada anak, jadi lagi dipersiapin buat kamar anak ke depannya gitu. Oke, ini bisa untuk satu kasur masih bisa tetangga. Iya. Jadi masih nyaman banget. Ukurannya inget nggak? Ukuran ini 3x3. Oke.
Cakep. Untuk furniturnya selain ini tempat kerja tadi di sini udah ada lemari juga yang mirip sama yang di depan. Ya, mirip. Gitu. Built-in ya, Mas? Ya, custom sih. Custom ya? Oke. Di sini lantainya beda lagi nih. Ya, ini motif kayu, biar apa ya, kesannya hangat tapi granit sebetulnya. Ya, biar kesannya hangat dan jadinya ada pembatas ya. Selain pintu, di sini juga lebih menimbulkan kesan homey. Jadi ini memang untuk kamar tidur cocok banget nih motif-motif kayu kayak gini. Di sebelahnya tadi saya lihat ada pintu itu. Oh, ya itu pintu toilet. Oh, soalnya sama kamarnya. Oke, ini pintu. Oh, kamar mandi. Coba sini lihat. Nah, itu dia ada shower, closet, dan juga ada wastafel. Ukuran berapa, Mas? Ingat, Mas? Ini 1,5 kali 1,75. Emang bawaan dari rumah asalnya sih. Oh, gitu. Kita lebarin sedikit ya, asalnya 1,5 kali 1,5. Cuma kayaknya terlalu sempit kalau ditambahin meja, kita lebarin 25 cm. Lumayan 25 cm. Jadi muat tuh. Iya. Wastafelnya. Berarti ini adalah hasil renovasi atau bikin dari nol? Sebenarnya hampir renovasi total ya, yang kita pertahani cuma kamar mandi ini dan kamar tamu ini doang. Sisanya kita robohin semua. Oke, next kita mau lihat area living, dining, dan juga area yang keren-keren di sana tuh. Tapi kayaknya ada yang mau nongol nih. Ya betul, nanti saya panggilin. Udah ditungguin. Ayo kita ngobrol sama Mbak Siska. Sekarang kita udah bareng Mbak Siska nih. Hai Mas Rizky. Mbak Siska, kita mau nanya-nanya soal area selanjutnya nih, area living, dining, tebakan saya gitu. Betul banget. Nah, ini gimana looknya bisa minimalis banget kayak gini tuh? Emang pengennya nggak banyak hiasan sih. Soalnya dulu di rumah orang tua kan kayak berantakan banget kan. Biasa orang tua nggak mau buang barang-barang yang udah nggak kepake. Jadi kayak kalau pas pengennya tuh kalau pas nanti udah punya rumah sendiri nggak banyak barang gitu. Jadi kayak enak aja gitu ngelihatnya. Kelihatan ya tentang minimalis banget. Di area livingnya aja hampir nggak kelihatan ada pajangan kecuali yang di ujung sana tuh. Di coffee table-nya ini pakai kayu kan? Iya, kayu jati ini. Kayu jati. Bareng sama dining room-nya ini. Sofanya custom atau gimana? Ini udah beli jadi sih. Beli jadi ada yang kayak gini. Oke. Dan Ini ini sofa Pinterest. Ala Pinterest. kalau kalian tadi nggak ya, ini semuanya ini nyambung sampai ke ujung sana tuh, sampai tempat Iya. tadi pakai sepatu ya. Cakep Jadi banget. kalau misalnya nanti ada tamunya banyak, bisa buat duduk-duduk juga sih di situ. Proyeksinya begitu ya? Iya. Emang buat didudukin? Iya. Oh. Terus sengaja ini kan panjang, jadinya ilusinya tuh kayak panjang juga rumahnya sih harusnya. Oh iya benar. Memanfaatkan ukuran rumah yang memanjang juga ya. 6 kali 20 tadi ya? Iya Ukuran betul. tanahnya ya? Tanahnya betul. Oke, di sampingnya living room nih ada area terbuka yang, wih, Ya, cakep deh ini. taman tengah. Iya, taman tengah atau inner courtyard. Iya. Oh, ini tanaman vertical garden real? Iya real. Beneran ya? Bener, boleh. Pegang aja. Udah lama saya nggak lihat. Iya bener-bener. Perawatannya gimana? Gampang kok. Ada timernya jadi tiap jam 6, 12, 6 sore nyala sendiri. Oh, udah Soalnya ada pipanya gitu ya? iya. Soalnya kayak pengen yang ada ijo-ijonya tapi malas ngerawatnya sebenarnya. Terus kan kadang kita pergi gitu lupa gitu Iya. kan. Anaknya udah ada timernya gitu. Dari awal emang cari-cari gimana biar otomatis gitu. Dan ini taman ini jadi nambah kesan eksotis lagi ke dalam rumah ya. Jadi enak banget kalau punya area kayak gini di dalam rumah. Walaupun lebar rumah 6 meter, ini diusahakan masih punya inner courtyard. Ini lebar berapa kira-kira? Ini 4 meter. Sini 4 meter. Ini 3 meter. Sini. Lebih gede dari kamar depan. Iya sih. Nggak sayang apa? Nggak dijadiin kamar aja? Enggak juga sih, soalnya nanti di lantai 2 juga ada kamar kan. Malah kayak ini tuh jadi bikin kelihatannya luas gitu, karena kan kosong gitu di Iya situ. sih. Terus ini juga vertical garden tuh sebenarnya kita nggak panggil khusus tukang untuk taman vertical garden. Jadi tukang tanaman biasa gitu. Oh, Soalnya waktu itu mahal sih. Iya. Kayak waktu itu nanya 10-12 jutaan lah kalau misalnya total semuanya. Tapi kalau misalnya pakai tukang tanaman tuh tanamannya aja cuma 6 juta sama material-material yang lainnya jadi 8 juta. Jadi lumayan ya. jadi pakai tukang bangunan biasa ini. Oh, Si rangka-rangkanya gitu. oke. Jadi bisa beda 3 sampai 4 jutaan ya. Oke, menarik juga nih idenya nih. Nah, kemudian untuk penutupnya pakai material apa nih, Mbak? Ini aluminium, ini kaca clear biasa sih 5 mm sih. Kalau nggak salah 5 mm. Iya. Ini ada 3 daun kayaknya masing-masing 1 meter ya. Kalau ke sini 3 Iya, meter. kurang lebih 1 meter. 90 sampai 1 meter sih. Iya sih.
Tuh. 3 daun jadi biar bisa full sampai sana bukaannya jadi besar sih. Oh, oke. Kalau cuman 2 kan kayak masih lebar tuh. Ada nyisa gitu ya. Oh iya. Dan ini lucunya di tengahnya nggak ada tiangnya. Iya. Jadi kalau ditutup ketemu kah? Iya. Coba, Pak. Saya penasaran aja sih. Eh. Jarang juga yang model begini. Biasanya kan ada tiangnya di tengah. Ini yang ini dulu. Hah? Oh. Ini. Jadi dia bertumpu ke salah satu ya? Iya, nguncinya di sini. Ah. Oke. Coba tes. Wih, yang mana sini? Keren ya. Sekarang bahan-bahan bangunan, material bangunan, desainnya juga makin berkembang nih. Mendukung tampilannya lebih minimalis lagi. Iya. Nah, ini saya lihat ada sedikit rem nih. Materialnya apa nih, Pak? Ini granit motif kayu sih ini. Tadinya kan mau kayu beneran atau enggak apa sih bahan yang kayak mirip kayu gitu. Iya, konwood ya? Ya gitu. Cuman perawatannya kayak lebih mudah granit tile Betul sih. sih. Karena ini area outdoor ya? Iya, area outdoor. Jadi ini pakai ini aja sih. Benar-benar lebih mudah perawatannya. Ini kalau hujan masuk nggak nih? Enggak sih, kalau mampet sih sempet kalau mampet dia hampir mau masuk gitu karena kan Genang di sini udah ngegenang gitu. Asal di situ kan ada drainase tuh. Oke. Asal di situ nggak mampet, nggak ini sih nggak Aman ya? masuk, aman. Tampias itu nggak naik ke sini? Enggak. Oke, karena ini bener-bener seamless loh tetangga. Jadi kayak hampir nggak ada beda levelnya. Jadi ya 3 cm, nggak sampai 3 cm malah. Iya. Tapi yang jelas yang di sini lebih tinggi. Jadi kalaupun ada air, ya nggak akan manjat ke atas ya. Air kan selalu turunnya ke bawah. Oke, cakep Pak. Nah, ini tadi yang udah di-mention juga, ini area makannya, dining Iya. table. Semuanya custom juga sama kayak meja. Betul, ini posisinya sengaja di belakang living room. Kenapa? Jadi biar bisa, kita kan kebiasaannya kalau lagi makan sambil nonton. Jadi enak banget kalau misalnya di sini tuh lagi makan ya udah tinggal nyalain TV. Makanya TV-nya agak gede, jadi sampai belakang bisa masih jelas. Oh gitu. Jadi emang bener ya, rumah tuh sesuai habit pemiliknya ya. Suka nonton sambil makan ya, meja makannya lurus dengan TV. Bahkan TV-nya disesuaikan ukurannya supaya tetap nyaman ketika dilihat dari sana. Cakep. Oke, lanjut. Ini area apa selanjutnya nih? Ini kitchen. Dapur. Iya, Dapur bersih, dapur kotor. gabung Wah, dua-duanya. ini aja. Iya. Bersih banget. Saya jadi penasaran, udah berapa lama tempat ini? Ini kan tinggal di sini udah 8 bulan, tapi memang jarang masak juga sih. Jadinya Oh, emang oke. ya emang masih bersih, masih gak banyak barang gitu. Bulan ke-8, tapi kayak baru jadi minggu lalu nih. Clean banget tuh, nggak ada bekas-bekas masakannya tuh. Ini dibersihin juga sih pasti Dibersihin kalau ada ya. bekas juga. Tadi udah bilang sih dibersihin karena mau syuting. Untuk top table pakai apa nih, Kak? Ini pakai granit tile juga, tapi yang ukurannya besar, kayak yang 90 kali 180 sih. Jadi sambungannya paling ini cuma ini doang. Oh iya. Bagusnya kan emang nggak ada sambungan gitu, cuman ya lebih mahal lagi kalau makin besar. Jadi ya udah kita pakai yang 90 kali 180 sih. Oke, jadi tetap mempertimbangkan budget ya. Iya. Untuk itu makanya ya nggak apa-apa sih, ada nut sedikit gitu. Dan di sini ada ambalan yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka malah pajangan Kak ini? Iya, biar ya adalah dikit-dikit gitu. Terus juga kan kalau misalnya sampai sini langsung tuh kayak kelihatannya bulky banget, takutnya sumpek gitu kelihatannya. Heeh, jadinya ya udah cuman ambalan doang gitu. Tadinya juga kan sebenarnya enaknya kulkas tuh di sini, kalau biasanya kan kulkas sih, Kulkas, cuci, kompor, kan. Cuman ya itu balik lagi jadi bulky gitu kan, masuk-masuk udah langsung ada benda besar gitu kan, kelihatannya kayak penuh gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, urutannya nggak usah sesuai juga, jarang masak juga gitu kan. Gitu. Oke. Gitu sih ceritanya. Terus ini juga pakai cor beton nih, Mas. Bawahnya cor beton. Heeh. Oke. Biasanya kan tebal, cuman kita buat kontraktornya punya ide katanya. Jadi dibuat tipis gini, ini kelihatannya cuma 4 cm tapi sebenarnya sih 8 cm. 8 cm. Kelihatannya jadi tetap minimalis tuh. Jadi pintunya dibuat dari ujung, ininya dilapis HPL, jadi seakan-akan itu masih bagian dari HPL. Oh, baik. Seakan-akan mejanya cuma ini aja ya.
Keren tetangga. Cor beton itu lebih tahan ya. Karena kan untuk dapur itu penggunaannya apalagi kitchen sink sering kena air, terus load masaknya atau load barang-barang di atasnya juga tinggi. Jadi yang paling tahan memang cor beton. Jadi ya usahain kalau kalian bikin dapur apalagi cuma satu, mejanya pakai cor beton aja tetangga. Lebih awet. Betul. Dan ini karena minim pajangan, saya jadi salfok sama ininya. Kerannya jadi atraktif ya. Iya. Gimana sistemnya, Mbak? Jadi Coba deh Mbak nyalain, Mbak. waktu itu kan Wah. ya ini juga ini tuh, nah kalau ininya nah ini nggak jalan. Kalau ininya ditutup. Oh, oke. Jadi nyambung. Oh. Ini kita nyari di e-commerce sih waktu itu. Terus kayak menarik karena ini kan bisa dilipat. Iya. Kayak jadi kalau misalnya butuh ruangan lagi untuk motong-motong bisa di sini. Oh iya. Tuh. Walaupun jarang masak juga sih. Tapi beneran atraktif loh, karena ini minimalis ya semuanya biar ada satu yang sekalian bisa fungsional, bisa juga jadi elemen dekoratif tuh. Menarik juga hal kayak gini nih. Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Ambalan terbuka, di sini kabinet tertutup atas bawah ya. Betul. Kompornya biasa, dia pakai kompor gas. Nah, lanjut di sebelahnya apa tuh Mbak? Ada lemari apa tuh? Kalau ini ya alat-alat oven, dispenser, nih rak bumbu, tapi berantakan. Nah, yang di ujung apa tuh yang di ujung? Nah, yang ini laundry room. Ah, coba lihat deh. Silahkan. Kita lagi di depan kan clean banget tuh di depan tuh. Kita mau cari selanya, ada nggak di belakang sini? Enggak, ini masih rapi lah ini. Oh, masih rapi. Masih rapi loh. Ini area cuci jemur ya? Iya, ini mesin cucinya udah bisa langsung kering sih, jadi jemurannya cuma sedikit doang. Oh iya. Kalau misalnya kurang, ini juga jemuran nih mas. Gimana tuh? Wow. Nih. Banyak barang-barang ajaib sekarang ya. Iya, jadi hemat tempat juga sih enak kayak gini. Iya, biasanya tarikan biasa. Ini malah bisa ngelipet ya. Iya, pas dilipatnya juga kan kayak bukan jemuran gitu. Iya. Di sini baik yang nanyain. Nah, ini ada jendela, masih ada apa? Taman atau apa di belakang? Di Tanah? belakang tuh got sih sebenarnya. Oh. Awalnya bikin ini tuh buat pencahayaan, biar biasanya kan kalau di belakang kan suka gelap ya. Terus juga awalnya dibuat bisa dibuka itu biar ada angin-angin, Oh, iya, jadi iya. biar jemuran juga cepat kering gitu. Pakai trali soalnya ini langsung ini sih Outdoor ya? outdoor langsung kayak tetangga-tetangga tuh kalau misalnya ada lagi renov apa bisa lewat sini, jadi kan takut ya jadi trali saja. Iya sih. Jadi ini beranggang namanya ya tetangga. Ada lintasan atau ada gang gitu yang menghubungkan beberapa rumah sekaligus. Biasanya untuk maintenance kalau di perumahan tuh buat maintenance tetangga bisa akses belakang rumahnya sendiri gitu. Jadi beberapa lingkungan udah pakai beranggang kayak gini. Oke, next. Tadi kita udah lihat kamar 1. Ada berapa kamar total? Total 2 di sini. Di Total lantai 2. Oke, yang satunya ada di? di sini. Oke, coba kita lihat. Sebelum kesini ini Apa tuh? bisa ditarik nih mas. Oh. Wah. Jadi tujuan awalnya kalau emang ini nanti suatu saat berantakan, kalau ada tamu, nah Tetap nggak berantakan. biar nggak terlalu kelihatan lah berantakannya. Biar nggak terlalu kelihatan, sama biar nggak masuk. Biar nggak dilihat. Oh, ya kan. Kalau ketutup gini kan kayak, oh kisi-kisi nih ditutup. Gitu. Kalau pintu biasa kan kayak kelihatannya sumpek juga, jadi buat bolong-bolong jadi biar nggak terlalu kelihatan penuh gitu. Oke. Nah sekarang kita mau lihat kamar. Berarti ini kamar tidur utama? Iya betul, kamar tidur utama. Oke. Silakan Sini. masuk. Oh, kamar tidur utama punya akses langsung ke inner courtyard. Cakep ini. Pertanyaan pertama, luas berapa? 4x4 nih luasnya. Oke, proper ya, masih proper. Di ujung sini masih bisa pakai makas. Di ujung sana juga masih bisa jadi meja rias tuh Meja bahkan. rias. Nah, tapi kalau yang sini lantai beda nih. Iya beda ini, pakainya SPC. SPC. Kan lebih kerasanya juga kalau kakinya lebih anget sih. Iya, benar. Lebih enak juga. Oke, kasur ukuran king. Di ujung sana tuh ada yang menarik juga tuh. Lemari pakaiannya seamless ya, rapi juga tetangga, nempel ke atasnya. Dan ngomong-ngomong atas saya jadi baru ngeh tuh, ternyata di AC-nya di situ nyumput. Iya. Tadinya tuh gini ceritanya, Gimana? aslinya emang dari awal di sini kan bagusnya, kata kontraktornya bagusnya alirannya di sini. Iya.
Jadi lemarinya tadinya di sini nih, Oh, di oke. di Depan depan kasur. kasur. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya mendingan di sini gitu. Sekalian nutupin AC-nya, terus tembok ini sengaja dikosongin buat nonton pakai proyektor. Lagi disimpan sih pakai tripod proyektornya. Iya, iya, iya. Kan iya. jadi ya enak lah ala-ala nonton bioskop. Iya sih bener, sambil rebahan kasur. Iya. Mantep juga idenya ya. Iya. Oke, jadi total nanti kedepannya ada berapa kamar Mbak di rumah? Totalnya di atas kan 3, di bawah. Nah ini sebenarnya masih galau sih ke Iya. depannya kalau memang tetap butuh kamar, berarti totalnya sama atas 5. Di Tapi atas kalau 3. di atas 3, tapi kalau ternyata nanti butuh misalnya pengen ada home gym gitu, Iya, iya. ya diubah sih. Oh. Masih belum tahu sih ke depannya, Oke. tergantung kebutuhan. Belum fix ya, tapi yang jelas ruangan-ruangan itu 5 ya yang di prepare ya. Iya. Oke, peruntukannya nanti menyusul sesuai dengan kebutuhan. Dan saya rasa area ini tetap jadi kamar tidur utama juga oke kok Mbak. Selain nggak perlu naik-naik tangga, ini juga udah bisa langsung punya penghawaan ke... Iya juga sih. Iya nih, apa ini? Mahal loh view kayak gini. Bener loh, tuh. Cuman kan mikirnya enaknya sebenarnya kamar semua di atas gitu, bareng anak-anak gitu. Cuman ya gimana nantilah. Nanti lah kita lihat ya. Nanti kalau udah jadi kita bikin Pika House Part 2 ya. Ngomong-ngomong soal atas saya jadi penasaran. Gimana sih atasnya? Udah sampai mana? Boleh, Boleh ya? nanti sama suami saya aja ke atas ya. Yuk. Oke, Mas Wempi. Iya, Mas. Kita mau lihat lantai 2-nya nih. Ayo silahkan. Sekalian nyoba jalan di tangga melayang nih. Seperti Dites apa? goyang enggaknya ya. Enggak, pengen tahu aja sensasinya. Kira-kira deg-degan apa enggak nih? Oh, enggak kok. Feel-nya sama aja. Kan kita tahu ya kalau rasanya nggak kuat nih, gitu kan? Ya. Berasa kan ketika berdiri di atasnya. Tapi ini normal-normal. Rasanya kokoh ya. Iya. Oke, kita lihat lantai 2. Lantai 2-nya pakai kaca, Mas. Polosan. Belum ya? Ya belum. Jadi ini benar-benar rumah tumbuh nih, proyeksinya lantai 2. Tadi kata Mbak Siska katanya bakal ada 3 kamar di sini. Ya betul. Jadi nanti master bedroomnya bakal pindah ke sini. Jadi pintu masuknya kita mulai dari sini nih Mas. Oke. Naik tangga, ini pintu masuk. Nah sini. Nah ini pintu masuk untuk ke WC. Oke. Nah ini kamar utamanya nanti bakal ada di sini. Nah ini mungkin bakal dijadiin balkon sih ke depannya. Mantap ini, tangga bener-bener definisi rumah tumbuh ya. Dan ini memang sementara ya, Ya, semua untuk ini. sementara. Ya asal bisa nggak kepanasan, nggak kehujanan, air hujan nggak masuk ke bawah, Ya. udah cukup. Nah di atas ini selain kamar-kamar, saya lihat ada kolam ikan. Ya, ini tuh nantinya ke depannya bakal jadi WC sih sebenarnya Mas. Wah. Tapi untuk sementara dipakai buat kolam kura-kura saya. Oh. Piaraan. Heeh. Jadi ngetesnya langsung jadi kolam loh ini. Ya udah di waterproof juga jadi aman sih. Oke, langsung jadi kolam. Nah di sebelah situ Nah, inner courtyard. nanti ke 2 kamar lagi bakal ada di situ sih Mas, dibagi 2 tuh panjang Oh itu. di belakang itu ya. Heeh. Terus nanti kalau udah jadi lantai 2, rencana kita vertical gardennya bakal dinaikin lagi sampai atas. Jadi walaupun kita duduk di lantai 2, tetap ada pemandangan ijo-ijonya gitu. Oh. Ya, Ini gitu sih. Iya, heeh, kita diterusin. sambung sampai atas kayak gitu Mantap. sih. Keren. Oke, kalau gitu sekarang kita mau tanya-tanya soal pembangunan atau renovasi rumahnya, boleh? Boleh di bawah. Yuk, ikutin terus tangga. Oke, tetangga online. Sekarang kita masih ada di Pika House dan kita mau tanya-tanya soal pembangunan rumah. Nah, tadi kan udah di-spill tipis-tipis kalau rumahnya adalah renovasi besar ya. Tadinya rumah existing, kemudian direnov jadi seperti ini. Nah, itu gimana ceritanya? Ide awalnya seperti apa? Ide awalnya sebenarnya pertama pas nyari rumah tuh semua dicari sih, kayak mulai dari tanah, rumah baru, rumah second. Pokoknya yang penting lokasinya daerah sini karena usaha suami daerah sini juga. Terus setelah dicari-cari ternyata paling cocok tuh renovasi rumah second, Mas. Kayak gitu. Soalnya kayak kalau rumah baru tuh kadang layoutnya nggak suka gitu kan. Kalau misalnya tanah juga sebenarnya available dikit. Yang available juga kadang tuh harga nggak cocok. Terus juga tanahnya terlalu besar juga jadinya. Akhirnya mutusin renov rumah second ini gitu. Terus ya udah. Karena ini biar nggak terlalu semuanya banget, biar hemat budget juga. Jadi ada yang dipertahanin. Oke. Gitu.
Yang dipertahanin tadi kamar depan, Ya, sama kamar mandi. kamar mandi. Tembok seliling gimana? Sekeliling juga dipertahanin. Oh, dihabisin dalamnya aja, Ya, ya, dalamnya dibongkar aja sih. ya. Ha. Oke, berarti ini saya bayangin beli rumah lama. Ya. Rumah lama ya? Oke, tadi udah dikasih tahu juga pertimbangan soal kenapa pilih rumah lama dibandingin tanah ya. Kalau dari Mas, apa nih pertimbangannya waktu itu? Sama sih, yang paling cocok di kita itu ya rumah bekas ini sih. Berarti itu nyarinya tahun berapa waktu itu? Waktu itu kita nyari-nyari tahun 2023 sih. 2023. Terus ngerenovnya tahun berapa? Januari sih, Januari 2024. Oh, itu lewat arsitek atau gimana tuh ceritanya waktu itu? Iya, ada arsitek. Arsiteknya merangkap kontraktor juga sih. Cuman emang kebanyakannya idenya dari kita karena kan emang dari dulu pengen punya rumahnya sesuai keinginan lah gitu. Iya. Arsitek juga pasti bagus, cuman kan belum tentu satu selera gitu. Iya, Jadi kebanyakan tuh bener-bener detailnya kita yang desain, ya coret-coret biasa aja sih. Terus dikasih lihat ke arsiteknya nih oke nggak? Dengan layout kayak gini gitu, sirkulasi udaranya gimana gitu, tangganya oke enggak gitu kan, tangga kan makan space Ya. banyak gitu kan, jadi tetap ada diskusi sih sama arsiteknya juga gitu. Oke, iya. Jadi waktu itu pakai arsitek yang design and build ya. 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 Oke. Nanti kalau tetangga penasaran bisa tanya ke Mbaknya sama Masnya ke Pika House nanti bisa tanya-tanya. Berapa lama waktu itu proses pembangunan? Sekitar 7 bulan ya. Mulai itu Januari 2024, beresnya tuh Juli 2024. Langsung pindah, langsung tempatin. Nah, setelah menikah baru pindah, November baru pindah ke sini. Gimana experience-nya nempatin rumah ini selama 10 bulan nih? Selama sebulan nyaman-nyaman aja sih, cuman memang ada kurangannya sih. Kita kan banyak bukaan, kalau misalnya cahaya mataharinya lagi terik banget, memang agak panas, jadi biasanya kita siasatinnya selalu kalau lagi panas gordennya ditutup, jadi nggak masuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya mataharinya udah turun lagi ya kita buka lagi gitu kan, lebih bagus lihat pemandangan. Iya, memang minusnya kaca-kaca besar itu ya panas ya kalau lagi terik-teriknya. Tapi itu bisa diakalin sih dengan hal-hal kayak gini, pakai vitrase atau gorden. Dan itu juga paling beberapa jam ya, momen-momen itu ya. Selebihnya ketika mataharinya udah miring, udah nggak terlalu panas gitu kan, bisa dibuka lagi. Nah terus ini kan kalau kita lihat sama-sama tadi rumah itu minimalis gitu ya, clean. Ada rasa ini nggak? Ada rasa pengen nambah ini, pengen nambah itu atau gimana? Sebenarnya suami sih ada kayak pengen nambah lukisan gitu. Cuman polos juga udah bagus gitu. Iya, sebenarnya agak beda selera ya. Kalau saya lihat bagian sini tuh kayak sepi banget ya, polos banget gitu. Kayak tambah lukisan kayak oke atau Sejujurnya pertanyaan barusan saya tujukan ke Mas aja. Seutuhnya nggak bosen lah polos lain. Iya betul. Gimana Mas? Ya sebenarnya saya secara pribadi pinginnya sih ada lukisan atau hiasan lah, atau nggak di meja ini ada vas bunga atau apalah gitu. Cuma dari istri emang sukanya polosan gini ya udah nggak apa-apa sih. Iya ya. Lagi ngidam kali Mas. Turutin aja dulu Mas. Ya betul. Ya mungkin kedepannya kalau nemu lukisan yang oke ya boleh lah. Tapi kayaknya nanti kalau anaknya udah lahir udah nggak perlu Mas lukisan. Bakalan ramai sendiri sama mainannya. Benar banget. Betul sih. Udah lebih warna-warni nanti rumahnya. Iya benar. Dengan mainan-mainan anak tuh. Nah terus ada tips ya nih buat tetangga online yang pengen rumahnya tetap kelihatan rapi, kelihatan bersih dan nyaman gitu. Pertama pas ngebangun tuh kalau bisa di list elektronik apa yang mau dipakai. Jadi nggak ada kabel-kabel gitu. Jadi kayak dari awal TV pengen di sini, nanti mau ada rice cooker di mana gitu. Jadi nggak ada kabel-kabel gitu. Terus storage-nya juga kalau bisa ya agak banyak gitu. Jadi kalau misalnya emang banyak barang dimasukin ke lemari gitu. Jadi semua barang punya rumahnya lah gitu. Jadi nggak berserakan gitu. Padahal di sini nggak ada gudang ya? Iya, Apa nggak ada. saya yang nggak ngeliat? Nggak ada Tadi sih. sih paling yang di lemari ini barang-barang gede itu lah yang tangga gitu. Oke, jadi Itu sih manfaatin paling. lemari aja ya. Ya. Oke, kalau misalnya space-nya ada bisa bikin gudang itu juga bakal membantu ya, ngumpetin barang-barang. Iya. Betul. Tapi saya pernah ngobrol sama tetangga online malah dia nggak pengen gudang supaya nggak numpuk katanya. Iya juga sih, jadi kayak maksa gaya hidup kita minimalis sih, karena kayak nggak ada tempat juga Iya, gitu. iya. Iya, Iya betul sih. Biasa kayak di rumah orang tua kan dus nggak kepake tuh disimpan karena ada tempat ya. Kayak di sini
mau naruh dus di mana ya, jadi ujungnya ya udah dibuang aja deh gitu. Bener loh. Saya juga kalau beli-beli tuh dusnya dulu suka disimpan gitu, siapa tahu nanti jual lagi gitu. Iya. Ada lengkap dusnya. Sekarang udah enggak, udah Ya. Iya benar. jual apa adanya gitu. Oke, kalau tetangga online mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana nih? Di Instagram, di TikTok ada Apa namanya? pika.house. Pika.house. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga ya tetangga. Oh iya, ada satu pertanyaan yang lupa nih, hampir saya lupa nih. Budget ya. Udah tahu. Budget kira-kira mau di-spill nggak nih? Boleh, boleh. Ya, Suami. budget total untuk renov ini kurang lebih di 600-an lah, 600 jutaan untuk semuanya. 2023. 2023. 2024. Maaf 2024. 2024? Ya. Oh, masih oke ya? Itu udah termasuk struktur buat lantai 2 kan? Ya, udah termasuk semua. Cuma belum sama dalam-dalamnya ya. Interior. Interiornya belum. Oke, belum interior, belum furnish ya? Furniture enggak ya? Belum. Oh iya. Oke, jadi terima rapih, bersih gitu Ya. ya? Oke, mantap nih. Gimana tetangga? Keren kan rumahnya? Bener kan? Minimalis, eksotis. Jadi kalau mau main-main langsung aja klik link di deskripsi. Oke, makasih banyak nih Mbak, Mas ya. Makasih banyak. Udah beliin kita home tour dan selanjutnya kita mau bikin video reels ya. Jangan kemana-mana. Oke, segitu dulu Rizky Abadi. Pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Jendela apa nih Mas? Jendela apa ya? Jendela panjang ya. Rasanya kokoh ya. Iya. Oke, kita lihat lantai 2.